Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana sopan dan tak kena rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke sahabat SOS dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat di era COVID-19 ini, tidak padam semangat pramukanya. Pramuka manusia Pancasila, kita juga ini sedang temanya sebagai penyelamat Pancasila ya, sebagai ideologi negara ya, tidak bisa dirubah menjadi apapun, menjadi Trisila, Kasila dan sebagainya. Kita Pramuka sesuai dengan lagunya manusia Pancasila, berarti kita harus Pancasila guys. Oke, itu seperti itu. Nah, adik-adik SOS tetap sepeda di rumah. Di sini kakak ya, Kak Anang bersama kakak bertiga ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Yang cantiknya cuma satu cantik, ganteng-gantengnya dua. Ya, bersama kakak nanti perkenalan, nah kita kenalan dulu. Nama, kemudian apa ini kok pakai seragam kamu, kalau kamu ganteng-ganteng mau ngapa? Urusanmu mau ya nggak tahu lah ya. Nanti kita tanya saja. Ini, halo Kak. Ini Kak siapa ini Kak? Ya, perkenalkan nama saya Bayu dan Prayugo dari anggota Saka Bayangkara Polres Kebumen Angkatan ke-12. Angkatan ke-12. Ya. Ini perkenalkan, nama saya Putri Tulungandia, anggota Saka Bayangkara Partai Sabang Kebumen Polres Kebumen Angkatan ke-12. Nonton 12, konsep Kebumen, warna puput, namanya orang aktif. Kamu siapa? Saya Prayogo Setiawan dari Saka Bayangkara Polres Cabang Kebumen Polres Kebumen Angkatan ke-12. Oh berarti ini satu angkatan ya Mas? Iya betul. Ya, Kak Bayu, Kak Prayogo, Kak Puput, Fadilatul Khairia. Ya, nanti kalau lebih kepengen kenalan lagi ini jangan di sini ya. Nanti punya IG nggak? Ada. Oh ada. IG ada. Ada. Wah itu lah generasi milenial nggak punya IG, Kak kalau meso lah ya. Ini IG-nya Kak siapa ini, Kak Bayu, Kak Prayogo dan Kak Puput. Nanti saya tampilkan biar tambah follower ya Kak. Ya. Followernya anak-anak SMP nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Jadi bisa kenalan juga, sharing-sharing. Iya, oke. Oh, SMP kan apa? Kecil-kecil apa lah, malas lah. Saya temannya SMA, SMA atau enggak yang kuliah. Oh yang nggak bisa ya. Nah ini kebetulan saya kan ini SOS. Iya. Ya. Pengen ada yang tahu nggak SOS? SOS Itu Scout of Spain. Duh, kok bisa tahu? Keren banget dia. kayaknya ya kita udah tahu Lewat isinya. YouTube saya atau gimana? Iya. Bukan dari orang-orang, tapi kita belum tahu isinya. Nah, SOS itu apa? Oh ya gitu. Ya oke. Jadi begini ya. Ada SOS. Ini seharusnya saya juga mengundang ini karena dari Dewan SOS. Namun karena sistemnya sekolah aja sedang daring ya, jadinya nggak bisa. Nah ini kok bisa ketemu sama kakak? Ya karena ini sistem ilmunya lebih keren. Karena Saka Bayangkara sudah push up-nya yang minimal 10 kali, kok berapa kali ya? 15 sampai 25 kali. 50 sampai 25 kali. Saya ya bisa, tapi terus pegel-pegel pijet lah. Ya. Nanti kakak-kakak yang SMP kalau mau nanya itu lewat IG, konten, ya bisa tahu nanti apa itu nikah siapa, mana rumahnya dekat dan dari sekolah mana itu bisa. Nah di sini karena ini eventnya di sini lagi SOS ditanya ya. SOS itu sebutan dari bikinan dari Dewan Penggalan. Jadi SOS itu disebut Scout of Sepena. Artinya pramuka di Sepena itu SMP. Nah itu Dewan Penggalan yang bikin. Dewan Penggalan ini kan Penggalan. Ya punya saya Penggalan. Kalau punya kakak kan udah penegak. Nah kalau penegak itu namanya Dewan Ambalan ya, bukan Dewan Penggalan, tapi Dewan Ambalan. Itu perlu diketahui sama adik-adik karena adik-adik calon nanti bakal jadi calon penegak.
otomatis penegak, karena penegak umurnya dari 16 sampai 20. Ya kayak ya ini nanti akan keren-keren nih gandengan kayak gini. Kalau SMP ya masih imut-imut. Ya. Kalau saya ya juga imut-imut, nggak amit-amit. Iya, sampai. Nah, di sini kakak saya lihat bajunya pramuka, tapi bedanya ya. Nah ini ada perlu tahu ini apa ini ya? Sebenarnya apa sih itu ya? Hijau-hijau. Oh iya nih kak, siapa jenenge? Saya Kak Prayogo. Prayogo ini hijau-hijau apa pramuka itu gimana bisa bedanya penggalang dengan penegak itu bagaimana? Ya, jadi di pramuka ada siaga, penggalang dan penegak, dan ada juga pandega. Untuk pramuka penegak terutama di sini dari atribut saja sudah terlihat. Untuk ring kita kuning dan kita memakai ring saka, jadi ring emas. Dan untuk pramuka penegak ada bantara terutama. Bantara itu tingkat pertama dan setelahnya itu laksana. Dan bedanya apa pramuka penegak dan pramuka penggalang? Untuk pramuka penggalang itu dari atribut masih menggunakan atribut emblem merah dan juga ring merah. Ya betul kan? Ya. Untuk pramuka penegak ya sudah dijelaskan oleh saya tadi. Terus beda lain dari pramuka penggalang sama penegak. Dari pramuka penegak kita untuk dewan di Gudeg namanya Dewan Ambalan. Kalau di pramuka penggalang Dewan Penggalang, betul Kak? Betul. Ya itu sekilas perbedaan ya. Jadi saya segitu nambahin karena pramuka secara umum itu adalah jenjangnya golongannya berdasarkan umur ya Kak ya. Iya. Sangat umur. Makanya penggalang dan penegak itu jelas berbeda. Jelas dari umur saja berbeda. Penggalang 10 sampai 15, penegak itu 16 sampai 20. Iya, makanya nanti Kak ini kalau sudah lulus SMA, tapi ternyata umurnya masih di bawah 20 itu masih disebut penegak. Ya. Kalau pandega nanti walaupun sudah kuliah tapi umurnya masih unyu-unyu ya tetap penegak. Pandega itu nanti setelah umur 21 sampai 25. Nah itu setelah 25 berarti pensiun Kak pramukanya. Enggak ada kata pensiun pramuka. 25 ke sana berarti disebut menjadi anggota dewasa. Ya. Jadi tenang-tenang saja Kak. Sekarang jenengan jadi aktivis pramuka terus umurnya jadi tua enggak menghalangi semangat kalian jadi pramuka. Contohnya saya lah ini ya, saya sih masih muda ya, nggak mau saya bilang tua. Buktinya apa di pramuka nggak bisa tua, selalu dipanggil kakak, nggak mungkin dipanggil pak, nggak mungkin dipanggil kakek, nggak mungkin mbak, bu, walaupun besok saya sudah berubah. Ya, sekarang ya masih 19 tahun ya, jadi penegak aja kayaknya meninggalkan saya. Nah, terus ini tadi ada bantara, laksana, kemudian ada Garuda sekarang ya. Iya, ada pramuka Garuda. Nah, tapi kita nggak bahas Garudanya. Ada sudah tahu pramuka Garuda karena kemarin saya kasih bukunya dari SK Warnas langsung, kita kasihkan, suruh baca sendiri, TKK dan sebagainya. Nah, ini TKK-nya di sini. Ini banyak TKK. Ini, kamu gimana? Ini TKK. Dan TKK-nya ini berbeda dengan anak-anak SMP ini. Ini kuning-kuning semua ya. Padahal TKK itu kalau pramuka yang biasa itu ada 5 warna kan. Ya, yang pertama ada warna putih itu golongan masing-masing ya, terus merah, ya termasuk musik hijau, kemudian apalagi ya biru ya, kemudian kuning. Ya, nah di sini kuning semua. Ya, kerennya di sini. Ya, ini kebetulan lagi bantara. Masih bantara. Besok kemudian laksana karena sekarang masih era COVID-19 ya. Iya, jadi sulit lah ya. Pramuka walaupun tidak ada peta sulit, nyatanya SOS bisa daring. Bagus, keren kan? Keren. Jadi daring, selama ini daring kan SOS, SOS. Jadi daringnya itu mematuhi protokol kita melaksanakan kegiatan. Ya, sesuai dengan protokol pemerintah. Ada-ada tetap bisa pramuka, menggunakan seragam pramuka, bisa menggunakan atributnya, kemudian lewat YouTube ya kita bisa lihat hewan-hewan mengajar kepada adik-adiknya. Adik-adik tentunya ada yang kelas 7 karena yang wajib kelas 7. Kelas 2 dan kelas 3-nya dia masih wajib tapi langsung ditangani oleh pembina. Kelas 7-nya itu ditangani oleh kakak dengan modal. Itu seperti itu ya. Ya itu sudah tahu lah ya kayak mengenai
SOS ya. Nanti kepo-keponya nanti lah besok lah bisa WA saya, bisa IG saya. Oh saya nggak punya IG ding, nah, gampang lah ya WA saja lah ya. Atau enggak ya pakai HT langsung. Nah, ini jagonya HT ini, ya HT. HT itu dulu yang bahasa kulon kali ini Roger. Iya Roger anak atau Bravo, Delta apa. Ya nanti kita bisa tanya di sini, ya bisa tanya. Tapi kita sing lebih keren lagi di sini. Di Penggalang itu tidak pernah dijumpai seperti ini. Ini kayaknya, ini ya, segi 5 ini ya. Boleh menghadap sana boleh. Nah ini di SMP belum tahu kayak gini kamu, dek. Ya, ada belum tahu ini. Dan nanti bisa tanya kepada kakak ini. Saya juga pengen tanya karena saya belum pernah menggunakan atribut ini. Ya sampai setuanya semeneh ini belum pernah. Apa ini namanya nempel di lengan saya. Ini apa ya? Ini tulisannya Saka Bayangkara. Bayangkara merah, kuning, hitam dan sebagainya. Nah, ini tidak banyak. Saka Bayangkara itu apa sih? Apa hubungannya dengan pramuka? Ya, jadi begini ya dek. Ya dijawab sama Kak. Bayu ya, Bayu silakan ya Bayu. Jadi begini, untuk Saka Bayangkara itu berasal dari dua kata yaitu Saka dan Bayangkara. Untuk Saka sendiri yaitu pengertiannya suatu wadah pendidikan yang ditunjukkan untuk mengembangkan minat dan mengeluarkan bakat peserta didik dalam bidang kepramukaan untuk menambah pengalaman dan teknologi serta lainnya. Jadi untuk Bayangkaranya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu melindungi, mengayomi dan melayani bangsa dan negara. Silakan Pak Ibu tambahkan. Ya, jadi untuk Saka Bayangkara didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1957. Sekitar 57 lah ya, sekitar ya, mungkin ada kelupaan sedikit ya. 1957 sekitar itu ya. Nah, 1986. Untuk 57 itu Golden Ball. Oh ya, maaf ya Golden Ball. Berarti secara umum pramuka ya. Yang untuk Bayangkaranya 1986. Wah, nih bedanya Golden Ball sama Bayangkara. Bayangkara berarti kan di Indonesia ya. Hanya di Indonesia. Iya, kalau yang Golden Ball kan keseluruhan, makanya adanya pandu dunia, pandu dunia ini. Ini pandu dunia. Ya. Ini Scott seluruh dunia ya. Jadi mewadah dunia. Ibaratkan sepak bola ya berarti ini FIFA-nya. Ya kan ya. Nah, pramuka itu apa? Itu klub timnasnya. Ya kan? Nah, Saka ini tadi saya tangkap dari Kak Bayu itu adalah Saka dan Bayangkara. Saka itu intinya keterampilan ya, keterampilan teknologi, terus apalagi intinya berarti satuan karya. Kita pengembangan pada pengembangan dari pramuka, ya biar ke pramuka SKU. Pengembangannya apa? Nah, pengembangannya apa? Ya makan tidur, kemah, kan enggak kurang keren lah. Pramuka itu luas seperti apa ya? Luas, dimanapun bisa, apapun bisa. Itu pramuka, Raja Muda. Nah, di sini tadi ada Saka dan Bayangkara. Bayangkara itu dari bahasa Sanskerta. Kalau ini tadi Bayangkara mulai tahun dari 1986. Terus intinya Bayangkara 1986 mau ngapain terus didirikan itu tujuannya apa visi-misinya? Nah itu tujuan kita untuk mengembangkan bakat untuk selanjutnya. Tujuan terutama itu untuk mewujudkan kader-kader bangsa yang memiliki akhlak dan moral Pancasila serta bertanggung jawab dalam ketertiban dan keamanan masyarakat di dalam gerakan pramuka. Keamanan, ketertiban masyarakat, Kaptipmas ya. Iya, Kaptipmas. Iya, berarti ini makanya Bayangkara ini diajarnya dekatnya sama polisi ya kayak ya. Karena ini juga dari segi lambangnya kelihatan seperti lambang polisi. Iya. Ya, ini kayak Polri. Ya mirip. Berarti memang dekat sama polisi ya. Iya. Jadi untuk Saka Bayangkara secara umum ini, secara umum kegiatan kepramukaan di bawah naungan kepolisian. Oh, di bawah naungan kepolisian. Iya betul. Jadi di Saka Bayangkara ini ya bisa tahu apa itu Satreskrim, Binmas, terus Sabsabara, Brimob dan sebagainya dan lain-lain. Berarti kalau saya dibalik kalian tahu tentang kepolisian, ya kalau misalkan saja saya tanya ada polisi, Pak, saya tanya Pak polisi, apa tahu Saka Bayangkara? Tahu nggak kira-kira ya? Oh ya,
Mereka tahu. Mereka tahu ya, Iya. tahu tapi mungkin itu adalah pramuka, kalian kayak gitu ya. Iya, berarti saling mengisi antara polisi yang membutuhkan Saka Bayangkara. Iya. Berarti sering membantu polisi juga. Apa memang cuma menjadi anak didik polisi nggak diperbantukan atau nggak diajarkan segala sesuatu tentang polisi, diajarkan apa enggak? Diajarkan ya, jadi seperti ini. Misal kita ini dalam keadaan corona ya. Iya. Nah, Saka Bayangkara bisa mensosialisasikan seperti kegiatan kita jaga jarak, memakai masker, dan saat kegiatan secara langsung pasti cuci tangan, Iya. cek suhu dan lain-lain. Dan kebetulan kita di sini untuk kegiatan daring, jadi mematuhi protokol. Dan ini sosialisasi kita kepada masyarakat agar masyarakat bisa mencontoh dari kita, memahami kita melaksanakan protokol. Jadi seperti itu. Oh begitu. Ya berarti sama dengan adik SOS kemarin kan. Iya. Ya, ada SOS si siapa yang namanya lupa saya. Kak Salsa kemarin bikin cara mencuci tangan menurut WHO. Wah, bagus. Iya, jadi termasuk peduli COVID-19. Ya. Di upload ke YouTube. Bro. Udah. Nontonnya berapa tadi? 164 nonton apa ya? Berarti saya yang belum nonton itu. Kamu ketinggalan zaman. Harus nonton ya, Kak? Ya nanti harus subscribe juga, harus nonton biar tambah viewers. Ya. Ya. Nah, ini kan tadi Bayangkara udah tahu adik-adik ya, Bayangkara itu apa, pramuka secara umum itu apa. Iya. Ya, jadi Bayangkara itu ibaratkan satuan karya untuk pengembangan pramuka. Ya, biar tidak SKU, SKK, kemudian ada SPG, Syarat Pramuka Garuda sekarang ya. Tapi ini ada. Ya. Nah, kebutuhan ini kita pas ketemu Bayangkara. Di Bayangkara tadi sudah membantu kepolisian. Jadi tahu minimal dia tahu polisi itu apa, mengayomi dan sebagainya, ya kan? Terus tahu apa dan sebagainya, bisa membantu. Terutama sekarang lagi musim COVID-19 membantu tadi ya. Iya, betul. Nah, membantu ini. Dan sekarang saya mau tanya, Bayangkara ini pramuka dan Bayangkara di dalamnya berarti kan include dengan pramuka. Iya. Cuman Bayangkara ini lebih bukan ke pramukanya tapi lebih ke Kepolisiannya. kepolisiannya. Kepolisiannya, betul. Nah, kepolisiannya ya. Iya. Nah, namanya polisi, saya tahu kan, ya polisi itu kan dari baretnya saja berbeda. Berarti ada penjunjung, ada sabara, ada yang biru itu provos gitu ya, provos dan sebagainya. Dan di Bayangkara sendiri, apakah ada penjunjung seperti itu? Disebut apakah penjunjung itu? Ya kalau di penjurusan Saka Bayangkara sendiri itu ada namanya kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 10 orang atau bisa kita sebut dengan sebutan Krida. Nah, jadi dalam Saka Bayangkara tersebut kita memiliki 4 Krida, yaitu 1 Krida Lantas, 2 Krida PBB atau pencegahan penanggulangan bencana, 3 Krida Kamtibmas atau keamanan ketertiban masyarakat, dan keempat Krida TPTKP atau tindakan pertama pada pertolongan kecelakaan. Itu ada 4 ya kayaknya. Iya. Oh, jadi saya kalau dengar kayak gini, kalau di Penggalan itu kan ada yang namanya regu. Ya. Ya kan, regu biasanya dengan binatang laki-laki, kemudian bunga-bunga flora ya, flora itu perempuan. Nah kemudian di Dewan Ambalan, di Ambalan itu ada yang namanya sangga, Ya. sangga pendobrak, Pelaksana, perintis, dan ada berapa ya? 4 atau 4 ya itu ya. Dan di Bayangkara juga masih terdiri bagian lagi. Iya, ada untuk Krida. Krida. Nah sekarang sudah 3 ini. Kalau saya sendiri dari Krida Lantas atau Lalu Lintas. Oh, kalau kamu itu Dari saya itu dari kerja Kamtibmas. kalau kamu Kak Prayogo, Kamtibmas. oh ini berdua Kamtibmas. Iya. Yang ini dari Lantas. Lantas. Saya mau udah TPTKP. Tapi sedikit ya ini tahu lah ya. Dari Lantas otomatis ya minimal apal ada 12 gerakan apa ya? Iya, 12 gerakan. 12 gerakan. Lalu hafal ya. Ya, hafal. Iya, mau sudah praktek nanti lama. Ya, gampang lah ya. Nanti kalau tanya-tanya pakai IG nanti gampang. Iya. Nah, dari Kamtibmas itu saya dari kata-katanya aja keamanan ketertiban masyarakat. Iya. Masyarakat itu luas ya Pak ya. Iya. Luas, ada masyarakat. Ya masyarakat lah. Intinya permasalahan di masyarakat itu banyak.
Nah, untuk yang di sekarang selain COVID-19 dari Kaptimmas itu biasanya apa aja yang ditangani? Coba Kak Puput. Ini Kak Puput dari dulu pendiam banget ya, padahal yang tadi nembe sebelum syuting merewet banget ini. Dia mengajukan. Masa iya? Iya. Kok tahu sih? Maksudnya, Oh iya. dia itu bisa aja pintar. Oh iya. Puput, Kak Puput gimana? Kaptimmas adalah suatu cara pengaduan di masyarakat guna mencegah tindakan kriminal. Jadi di Krida Kaptimmas itu di dalam peranan sehari-hari itu terdapat poskamling dan juga siskamling. Itu dalam peranan sehari-hari. Biasanya di desa-desa kan ada Ronda ya, ini bahasa desanya itu ronda. Iya, itu berarti ronda dan sebagainya ya. Nah, itu penyelewengan di masyarakat ya. Tadi berarti mencuri dosa nggak? Itu termasuk kriminal juga. Mencuri kriminal ya? Iya. Jadi di Kamtipas ini kita memanfaatkan pos kamling dan juga sis kamling. Tentunya ada kentongan, nah, Iya. ada siap kentongan juga. Oh iya, dulu pas saya pramuka kentongan itu ada kode-kodenya ya. Iya, betul. Iya, dan ada nyanyiannya kayaknya. Iya. Saya lupa, tapi dulu ada siaga saya dulu. Masa kecil sangat bahagia banget. Nah, kamu kan masa kecil kurang bahagia ya. Kalau saya sangat bahagia. Kentongan siji ono maling atau apa itu ada, tapi saya lupa. Ya, nggak boleh dicontoh. Kalau sudah lupa ya sudah. Nggak perlu ditanyakan. Ya, itu seperti itu. Nah, mencuri tadi termasuk kriminal ya? Ya betul. Iya, tapi kan orang mencuri hatinya kamu tuh gimana? Itu kucing orang daging. Angel. Ya, nggak perlu ya kamu. Nah, berarti kita sudah tahu Bayangkara apa, terus Kridanya apa, ya kan? Berarti sekarang saya tinggal nanti adik-adik atau perlu pesan dan kesannya dari Bayangkara buat adik-adik atau mau bagaimana apakah dari SMP itu boleh ke Bayangkara? Apakah harus penegak? Apakah harus sampai Pandega? Atau kalau sudah tua kayak saya masuk Bayangkara boleh apa enggak? Itu gimana Kak kebanyakannya? Ya, jadi untuk Saka Bayangkara ini untuk pramuka penegak dan pramuka pandega. Pramuka penegak dan pramuka Pandega. Tapi dengan satu syarat, apabila misal adik-adik sudah masuk ke dalam jenjang SMK tapi belum memasuki usia untuk pramuka penegak, minimal 6 bulan setelah 6 bulan setelah adik-adik masuk Saka Bayangkara harus menjadi anggota dari tamu ambalan tersebut. Jadi intinya kalau penegak kan umur ya, masuk SMK kadang anaknya masih muda, 15 tahun masuk SMK kan ada kemungkinan, itu berarti kan masih belum penegak, tapi sudah dinyatakan tamu ambalan, itu boleh Boleh dalam Saka Bayangkara. nggak harus Bantara dulu, Ya nggak harus Bantara dulu nggak apa. nggak apa-apa ya. Oh, iya. Sampai Pandega 25 tahun, waduh aku sudah di sana ya berarti ya. Tidak apa-apa, terus Puput ya gini caranya ya. Iya wes, nggak apa-apa, nggak bisa dekat sama Kak Puput. Nah, nggak bisa dekat sama Kak Prayogo yang keren ini ya. Nah, ini kebetulan kakak ini Saka Bayangkara yang sedang aktif sekarang di SMP Negeri Kebumen ya. Nah, sedang ngapain di SMP kami ini? Sedang ngapain ya? Aduh, Sedang ngapain? bahasa kesasar ilegal apa? Bantu? Hah? Main-main? Nggak boleh main hati kayak gitu. Berarti gimana Kak Puput? Ya, gimana? Jadi kegiatan kita di SMP Negeri 6 Kebumen ini ada kegiatan Juta. Jadi keseluruhan ya Juta di kesempatan ini Juta Jambore on the air. Apa itu sih Jambore on the air? Jadi Bentar dulu Kak. Ya. Jadi di SMP 6 itu saya potong tadi ya. Jota, saya pernah dengar juga ada Jote. Iya. Berarti Jota itu memang satu kegiatan. Iya. Satu kegiatan. Pada zaman saya dulu, Jota tadi katanya Jambore. Iya. Saya di tahunnya, misalkan saya sekolah, Jambore itu yang kemah. Jambore kemah. Ya. Kemahnya kemah penggalang, kemah besar penggalang. Nah kalau di penegak saya tahunya ya kemahnya besar penggalang itu ya penegak itu ya Raimun itu kemah besarnya penegak. Kalau penggalang itu Jambore. Ya, penggalangnya itu berarti ya SD sampai SMP, otomatis 10 tahun sampai 15 kan 10 tahun ada yang SD. Iya. Kelas 5, 6 sampai kelas 7, 8, 9 itu Jambore.
Nah ini yang dimaksud di sini jambore, kok namanya jambore on the air bahasa Inggris lah ya. On the air berarti kan air udara, cote jambore on the internet. Nah internet otomatis generasi milenial tahu lah ya. Ya kan. Nah ini jambore bagaimana? Kita namanya kemah atau bagaimana? Mau di udara maksudnya kemahnya melayang-layang. Terbang pesawat. Nah itu maksudnya itu kan perlu. Ya, gimana? Ya saya menjelaskan untuk jambore on the air itu jambore secara mengudara menggunakan radio amatir yang digunakan dan diselenggarakan oleh Orari. Seperti itu. Orari ya. Orari organisasi radio Organisasi Amatir Radio Indonesia. Oh kayak gitu ya. Iya, Orari. Berarti enggak kita sementara ini bantu oleh Orari ya. Enggak rapi dan sebagainya. Jadi Orari. Jadi Jota melalui ya frekuensi tertentu yang bisa diatur ya. HT kemarin saya juga sempat tanya, saking bodohnya saya ya, nggak tahu elektronik, HT bisa nggak disambungkan ke radio ini? Ternyata frekuensinya berbeda. Frekuensinya HT sampai 4, ini frekuensinya sampai 9 ya, 7 sampai 9. Wah keren banget berarti. Lah terus kayak fungsinya dibuat Jota ya kan. Terus lingkupnya bagaimana? Namanya jambore itu biasanya lomba. Mungkin berarti bisa disebut lomba kan ya? Iya. Bisa disebut lomba. Nah, yang namanya lomba itu kan ada lingkup, misalkan tingkat RT dulu, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, baru tingkat provinsi, setelah itu nasional, ya terus selanjutnya ke yang atas lagi. Nah ini memang dari kecamatan dulu, ya apa memang digabung gimana? Ya, gimana? Saya atau saya? Ya jadi untuk penilaiannya Kak. Bukan lingkupnya loh. Yang lingkup itu memang harus kabupaten Rock atau kecamatan Rock apa gimana? Jadi gini, untuk lingkup Jota itu kita lingkupnya satu dunia, jadi global gitu. Di situ kan kita gunakan radio amatir, jadi pastinya frekuensinya itu tidak akan diganggu oleh sinyal-sinyal dari misal saluran TV atau saluran radio, saluran biasa dan sebagainya. Jadi di situ khusus untuk komunikasi di lingkup satu dunia gitu. Dan untuk pembagiannya itu kita dari mulai kuartir ranting, kemudian naik kepada kuartir cabang, naik lagi kepada kuartir daerah, dan naik lagi kepada kuartir nasional. Nah, jadi nanti dari kuartir nasional nanti naik ke WOSM atau World Organization Scout Movement. Begitu ya. Itu secara strukturnya. Tapi secara ini gini loh Mas Bayu. Mas Bayu tadi strukturalnya itu dari Kuaran, nah kita tahu pramuka Kuaran sampai Kuarnas kemudian ke WSM. Kita singkat cerita ya. Maksudnya dalam lingkupnya kalau dalam pertandingan misalkan lomba, perlombaan lah ya. Itu kan tingkat kecamatan dulu dan sebagainya. Kalau itu kan tadi struktural mungkin pelaporannya ya. Ya, tapi orangnya apa langsung ke kecamatan dulu di Lomboknya dulu terus baru ke kabupaten apa langsung brung seluruh dunia. Ya, silakan kepada itu. Jadi untuk penilaiannya ya Kak. Untuk penilaiannya penilaiannya pesertanya. Pesertanya. Kita lewat pangkalan. Jadi di Kuarcap kan 3 ya. Kuarcap berarti Kabupaten Kebumen. Ya. Kita sebut Kebumen ya. Ya. Ada 3. Yang pertama Kuarcap, Sakabayamara, Kuarang Gobong. Ada 3. Itu stasiunnya. Ya. Pesertanya. Nah, kalau pesertanya gini, kita kan di khususnya di negara Indonesia ya, terdapat pertama kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Nah, di kuartir ranting sendiri biasanya itu ada orari lokal dari masing-masing kuartir ranting. Jadi biasanya dari orari lokal tersebut menyelenggarakan acara kegiatan Jota-Joti dengan peserta biasanya dari gugus depan atau dari DKR dan satuan-satuan karya yang ada di kuartir ranting. Yang kedua di kuartir cabang, biasanya juga di situ ada orari lokal di kuartir cabang, di situ juga menyelenggarakan. Tidak hanya di kuartir cabangnya, tapi di misal di satuan karya yang ada di kuartir cabang tersebut juga biasanya menyelenggarakan kegiatan Jota-Joti. Yang ketiga di kuartir daerah tidak jauh berbeda juga seperti di kuartir cabang, kemudian juga di kuartir nasional. Kalau di kuartir nasional itu
suratnya langsung turun dari WWSM, kemudian WWSM menurunkan surat dari ke Kuarnas. Ya, ke Kuarnas, baru dari Kuarnas menurunkan surat ke Kuarda. Nanti kalau sudah turun, Kuarda menurunkan ke Kuarja dan seterusnya. Itu berarti biasa lah, birokrasinya dari atas ke bawah. Ya. Cuma terus ini karena on air di udara, karena Pramuka sendiri juga dalam artian wadah untuk on air itu untuk mengudara untuk kita perlu bantuan. Nah di sini bantuannya itu orari. Kebetulan ini yang membantu orari. Padahal radio di amatir di Indonesia bukan hanya orari ya. Iya. Kita sebetulnya ada orari, ada rapi, ada apalagi ya dan sebagainya. Rapi radio penduduk Indonesia itu ada. Tapi yang ini sekarang orari ya, turun tangan. Nah berarti lingkupnya kalau kayak gitu logikanya Kuarang ada, Kuarcap ada, semuanya berarti bebas. Siapa yang mau mengunjungi stasiun itu ikutan berarti bisa. Yang penting asal pramuka gitu ya kayak. Ya, tapi sebelum mengikuti kegiatan COTA tersebut, tentunya kita juga harus mendaftarkan call sit-in kepada Kuartir Nasional. Jadi kalau misal kita nggak mendaftarkan call sit-in juga kita nggak punya call sign. Seperti di Saka Bayangkara sendiri kita call sign-nya pakai Yankee Hotel to Alpha Juliet Foxtrot Bravo. Oh, jadi nggak asal ngerti-ngerti bocah dolan, pakai baju pramuka, melu, terus bisa kayak gitu nggak bisa ya. Biasanya harus memang pendaftaran. Jadi seperti lomba-lomba yang lain, pendaftaran dulu, kemudian baru ada perlombaannya gitu ya. Kayak umroh terus kayak bocah dolan, tadi ikut nggak bisa. Itu seperti itu. Berarti ini COTA ya, internet kayaknya yang bocah era sekarang milenial. Sekarang ada Saka milenial ya? Ada. Ya, itu baru-baru saja. Dulu zaman saya belum ada. Zaman saya itu karena HP Android belum ada, ya masih pulsa, internetnya lengkap, jarang. Sekarang internet banyak, wifi banyak, makanya tidaklah daring. Nah, di sini COTA ini, on the air ini, ya radio. Nah, setahu saya radio zaman saya kecil itu sudah ada, saya radio. Ya, radio in FM Bima Sakti itu saya tahunya ya kayak. Nah ini sih dia maksud radio in udara, kan udara ya. Dulu ada RRI ya, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Zamannya lagi G30 sepeda itu. Ya, ini mulai sih tapi jari-jari dari RRI. Nah, apakah radio yang disiarkan seperti itu, in FM dan sebagainya Bima Sakti, channel-channelnya apa radio yang bagaimana? Untuk radio kita menggunakan radio amatir, jadi di situ ada frekuensi dan juga ada peralatannya nih Kak, ada antena dan pesawat dan juga kita menggunakan power supply. Power supply. Ya. Untuk antenanya kita semakin tinggi antena tersebut semakin baik. Jadi normalnya 12 sampai 15 meter ketinggiannya. Misal kita lebih tinggi, kita bisa mencapai internasional. Jadi yang dari negara Amerika bisa terdengar dan kita bisa interaksi. Keren banget ya. Bagus. Berarti seluruh dunia ini. Seluruh dunia. Nggak tinggal bahasanya gimana ya? Nah, kalau misal kita berinteraksi dengan pramuka di luar negara ya, otomatis kita harus gunakan bahasa universal, yaitu bahasa Inggris. Misalnya saja kalau berangkat kan hanya ada di Indonesia. Nah misalnya di Malaysia nanti kan namanya kalau nggak salah apa ya, Spot Boys pengakap apa ya? Iya, pengakap ya. Berarti bahasanya kalau kita sama Malaysia kan hampir sama, walaupun mungkin masih bisa nyambung ya. Nggak harus internasional ya. Upin ya gitu ya paling ya, masih bisa. Nah berarti keren banget ini sampaikan. Nah kira-kira kalau internet, namanya internet sama air beda udara tadi kan? Beda. Internet itu kan ada database servernya. Itu servernya database. Jadinya makanya apa-apa kalau di internet kita mudah disadap. Nah, kalau di radio nih berpikir kritis lagi lah. Radio langsung dipancarkan jepret, kira-kira bisa disadap enggak ya ini? Logikanya. Kalau di radio sendiri kita kan gunakan radio amatir, jadi tidak mudah untuk disadap karena radio amatir itu frekuensinya dari mulai kepala 6 sampai
ke atas pokoknya, nggak ada yang 6 ke bawah. Kalau 6 ke bawah itu namanya bukan radio amatir tapi radio multiseluler kalau nggak salah itu. Oh, radio ini sendiri ya, ini berbeda dengan radio amatir ya. Iya. Wah, berarti keren banget ya. Seluruh dunia. Ya, Berarti, nah ini yang Jota ya, otomatis ya. Yang namanya radio, tadi in FM sudah beda nih ya, sudah ya frekuensinya, nggak bisa komunikasi kalau radio hanya bisa didengarkan. Ini berarti kan bisa komunikasi, tapi saya tahunya kan kalau yang namanya komunikasi seperti itu harus bergantian ya Kak ya. Iya. Jadi nggak bisa kayak HP ngomong bareng, sini dermil ngomong nggak bisa ya. Ini berarti kan harus gantian. Iya. Lalu seluruh dunia orangnya banyak, guling jadwal gantian itu bagaimana? ya untuk gantian ya. Gimana cara ngobrolnya? Orang banyak loh. Jadi kita di sini ada CQ. CQ artinya memanggil. Misal ada frekuensi yang kosong dari negara Inggris. Iya. CQ Jota. This is Yankee Hotel bla 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 bla. Calling cell station in the world. Ya. Nah, kita menjawab Iya, betul. lewat call center kita. Iya. Sebelum kita menjawab, kita menyebutkan call-nya peserta tersebut, Iya. ya, stasiun tersebut. Nah, setelah itu kita menjawab dengan Yankee Hotel to Alpha Juliet Foxtrot Bravo. Call-nya kita kan ya masuk atau open, ganti atau change. Oh, berarti gini, kan tadi dari Inggris itu tadi ya mengatakan kan memanggil-manggil ya. Ustaz. Itu berarti masuknya antara saya misalkan saya di Malaysia, kamu itu di Indonesia. Masuknya berarti disik-disikan, dulu-duluan. Oh, jadi gini, untuk di frekuensi radio amatir kan itu banyak sekali. Jadi tidak mesti lah ya. Tidak mesti dalam frekuensi itu pasti ada panggunanya, itu nggak mesti. Jadi makanya kalau kita lagi Jota itu prinsipnya kalau sana diam kita jawab, kita berbicara, tapi kalau sana sedang berbicara kita harus diam mendengarkan apa yang dia bicarakan. Misal di situ frekuensinya sedang digunakan untuk berjota atau berbicara dengan lawan jotanya, ya kita harus cari frekuensi lain untuk berjota gitu. Oh, jadi langkahnya banyak ya. Iya. Selain mencari referensi, frekuensi, juga kita harus menaati ada peraturan tadi sangat diam kita masuk. Iya. Ya. Jadi ada saatnya mendengar, saatnya berbicara. Ya, masalah bahasa itu nanti keterampilan masing-masing lah ya. Kecuali ya otomatisnya bahasa internasional semua orang tahu lah ya. Tinggal kita menghayat dan tidaknya. Itu sih Jota keren banget ini. Ini Jota zamannya saya belum ada. Ini mulai kapan? Saya baru tahu kayaknya sekitar 4 tahun ini. Saya mulai marak Jota Jati 2017. Saya sudah mulai mendengar Jota Jati 2017. Nah ini memang dari 2017 masuk ke Kebumen. Kita kan di Kebumen. Ya. Saya orang Kebumen. Ngapa ya? Kok bisa artinya 2017? Apa memang dari 2017 Jota? Bukan. Jadi untuk Jota kita itu dari tahun sebelumnya. Tahun Sekitar 1958. ya betul. Udah sekitar 40 tahun. 1958 nya saya udah 58 saya belum lahir. Iya. Tapi saya baru tahu ini. Ya tapi karena kan penemu Jota itu bukan berasal dari Indonesia tapi kebangsaan Amerika. Jadi penemu Jota itu bukan dari Indonesia dan mungkin masuk ke Indonesia itu sekitar ya bertahun-tahun setelah adanya kegiatan Jota itu. Ya. Berarti 1958 saya belum lahir ya. Iya. Tapi saya dari kecil sampai sekarang saya tahu maraknya 2017. Berarti masuk ke Kebumennya mungkin telat ya. Apa tahun berapa masuk ke Kebumen kira-kira? Mungkin sudah, tapi dari kita tapi belum tahu itu ngapain sih pakai radio ngobrol-ngobrol. Nah kita kan belum tahu itu ngapain. Iya. Padahal itu lagi Jota. Nah kita trennya di tahun 12. Mulai Saya tahun 2017. aktifnya dari 2012 kita aktif. 2012. Ini yang Kebumen maksudnya. Ya nyatanya di tahun 2012 itu dari Pancap Kebumen berhasil mewakili Indonesia menjadi juara di tingkat Asia Pasifik. Asia Pasifik. Ya internasional kita mewakili Indonesia untuk Kebumen. Kebumen mewakili Indonesia. Kok Iya. bisa-bisanya Kebumen mewakili Indonesia? Kenapa enggak Purworejo enggak? Padahal Purworejo nih
internalnya kota Pramuka. Ya, Ya, Purworejo itu kota Pramuka. Kebumen kota apa sih Landing kan ya? Iya, Landing itu ya dari Kebumen. Kok bisa dari Kebumen? Itu memang diseleksi dulu bagaimana? Ya, jadi di situ kan untuk Jota ada sistem perlombaannya. Jadi di situ kita mengumpulkan banyak-banyak pausen ya. Di situ pausennya kita kumpulkan, penanggung jawabnya kita kumpulkan, operatornya kita kumpulkan. Nah, siapa yang terbanyak dalam menampung pausen tersebut, maka dia akan layak menjadi seorang pemenang. Jadi di situ pokoknya sistemnya fair lah, nggak ada curang-curangan. Untuk fair play ya. Jadi callsign itu yang disebut JIB apa gimana? Kalau Beda. callsign itu yang pakai sandi alfabet, misalnya Yankee Hotel to Alpha Juliet Foxtrot Bravo Ya. atau Yankee Hotel One Alpha Juliet Alpha gitu Ya, ya. kalau JIB apa itu? Kalau JD itu khusus untuk Joti. Oh, Joti internet beda lagi ya. Oh, berarti Jota itu nah makanya alfabet saya terlihat-lihat kok nama sebetulnya itu memang dari internasional ya. Iya. Jadi A itu pasti alfa, ya B Bravo, C Charlie, D-nya Delta, E-nya Echo, kemudian F-nya Foxtrot dan sebagainya sampai Z Zulu. Berarti kita harus hafal itu. Iya. Harus. Duh, gas Untuk komunikasi kita komunikasi dengan Jota kan Ya. menggunakan sandi alfabet. Berarti itu sudah ketetapan internasional. Iya. Betul. Tidak boleh ditawar. Betul. Kalau memang pengen, berarti enggak harus bukan untuk keren-kerenan, bukan memang sudah kesepakatan ya. Iya. Waduh, ini seorang nggak ditawar. Sandi alfabet juga nggak hanya sandi internasional, Ya. ada juga yang nasional. Tapi untuk yang internasional dan nasional itu nggak jauh berbeda. Jadi cuma sedikit berbedanya lah. Bedanya di mana? Coba sedikit aja. Paling di huruf apa ya Pak? Ya kalau mau tahu silakan bisa Browsing aja ya. manfaatkan perkembangan zaman saat ini kan ada internet. Oh, Google ya. Iya. Ya, tapan Bang Google atau kan nanti tanya ini apa macam tadi follower ya, Iya. IG, tanya WA, tanya email dan sebagainya. Kalau perlu website boleh. Setelah ya dicari nanti betul apa tidak, nah bisa kabari kami. Ya, berarti kita sharing-sharing ya. Sharing-sharing sama adik-adik sekalian di sini. Iya, jadi ada maksudnya sharing-sharing. Ya, ini karena juga senior kalian, tapi kan juga manusia ya kayak kadang bisa lupa, bisa hilang. Juga sama-sama generasi ini generasi milenial, ya kayak jadi beda ya zaman saya generasi makanya kerupuk ya. Next sekarang makanya micin generasinya milenial sudah banyak kuota. Nah itu bedanya saya dulu. Sekarang sudah nggak ada orang-orang yang ya kayak kita lah kayak zaman dulu ya. Jadi Jota Ya. kayak dia berarti ini kan radio, terus frekuensinya disesuaikan, terus skalanya itu skala apa internasional berarti kan Amerika Dubai dan sebagainya ya kayak dan menurut pengalaman sama kalian ngobrol ya maksudnya berbicara paling jauh dari Indonesia itu ngobrol dengan orang mana kalau Kak ini Saya maksudnya internasional apa yang nasional dulu nih? kalau yang nasional nggak usah lah Secara internasional internasional, ya. saya pernah mendapat dari Malaysia, Inggris sama ya Ya. Malaysia, Inggris, Malaysianya dua kayaknya, mendapat tiga peserta Intinya ini. dua negara ya, Malaysia dan Inggris. Iya. Malaysia cuma bahasa turun udah Inggris, dan bahasa belum kali udah lah ya. Iya, keren banget berarti. Sekarang sama dari mana? Kak? Kalau saya sendiri kalau internasional belum pernah dapet sih, soalnya emang kayak gitu keberuntungan. Waduh, nasib. Ya ini berarti Kak Bayu Bravo Alpha gitu ya. Namanya kalau di apa namanya? Iya, Bravo Alpha Yankee Uniform. Ya, namanya Bayu. Iya, Kak Prayoko Papa Romeo, Papa Alpha, Kabupaten lah. Iya, Kabupaten tekan O, apa ya? Oxford, Oxford. Oxford Inggris ya. Oscar. Oh, sekarang ya. Ini bukti lupa. Nih, era kelas 19 Oscar. Nah, itu seperti itu. Jadi keren banget ya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya buka priwe ini. Nanti kalau bisa besok doakan ya sampai Garuda ini. Sudah tahu bahasa Inggris sih. Kan pramuka Garuda itu harus bahasa internasional persyaratannya kan. Menurut SK Kuarnas nomor berapa tahun 2017 lupa ya. Nomornya lupa. Nah ini Jota ya sudah kebetulan dari Saka Bayangkara sudah tahu Bayangkara itu apa, Krida itu apa, ya Kamtipmas itu apa, berarti visi misinya sudah jelas sejajar dengan
Polri ya, sejajar dengan polisi ya, karena memang di bawah naungan kepolisian, tapi intinya ya sejajar, juga sejajarnya juga dengan pramuka juga sejajar, ya intinya masih manusia Pancasila ya, ya bersedia NKRI harga mati ya, ya jadinya yang keren ini patut dicontoh. Nah kemudian yang Aktipas juga tadi sudah dibahas tentang siapa ini yang paling pendiam nanti, Ubud. Ya, nanti di sini pendiam lah ya, tapi nanti di IG aja lah, pakai IG ada ya. Iya, pakai IG, pakai mail dan sebagainya, nanti kita cantumkan. Nah sahabat adik-adik SOS, ya supaya di rumah kita ngobrolnya udah banyak banget, Coti, ya, dan Coti ini otomatis internet kita sudah mengenal internet. Adik-adik lebih tahu daripada generasi saya. Internet. Nah, tapi yang masuk internet di sini ini mungkin berbedanya dengan Jota karena tadi disadap frekuensinya dan sebagainya. Dan Joti ini bagaimana nih? Apakah lebih aman dari Jota? Apa bedanya? Apa lebih mudah atau enggak? Justru untuk Joti ini kita mudah. Jadi untuk Joti menggunakan aplikasi Spotlink. Saat masuk aplikasi Spotlink ada nickname atau nama kita untuk di aplikasi tersebut. Dan saat masuk kita dihadapi dengan channel. Jadi di situ ada channel dari Inggris, Indonesia, atau Malaysia dan lain-lain. Tetap kita menggunakan saat di luar negeri atau Inggris kita menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional maupun di Amerika juga tersebut. Nah, sekarang saya mau tanya, di Jota tadi kan ada istilah namanya frekuensi, kemudian menentukan namanya di kontak-ganti Bravo, Alpha, Delta, gitu kan ada bahasa alfabet internasional. Kalau di Joti ini gimana nih call sign-nya namanya perlu daftarkah? Perlu bagaimana? Kalau untuk Joti sendiri itu kita daftarnya barengan dengan Jota Kak. Jadi di call sign tersebut kita udah dapat call sign sekaligus GID untuk berjoti gitu. GID-nya dikasihnya dari Warnasnya sendiri. Dari Warnas ya. Jadi pendaftar saya dikasih GID sama call sign. Ya, terus kayak kemarin saya belum dapat GID tapi bisa masuk lewat @_jateng itu apa itu namanya? Nah, itu ya umum maksudnya mereka yang umum atau yang belum daftar ya bisa masuk, tapi tujuan masuknya itu apa? Nah, kita kan sudah mendaftar, ada GID. Tujuan kita bisa mendapat GID dari peserta lain, perkenalan dari mana asal gudang atau dewan kerja cabang atau asal lah ya. Asal. Nah, kalau saya cuma bermodalkan @_jateng, nah itu dapat apa saya? Ya kalau bisa sharing-sharing gitu. Ya, cuma sharing talk tapi nggak bisa dapat GID. Ya enggak, soalnya kan enggak daftar call sign di Jota. Jadi kalau kita dapat GID itu memang tujuan utamanya untuk dilombakan. Oh, jadi yang ikut lomba itu harus GID. Dari nomor peserta ya. Nah, nexting umum hanya kepengen tahu kayak apa sih dalamnya, ya, terus ngobrolnya bagaimana, itu menggunakan yang umum tadi @_jateng. Namanya bebas, sebenarnya _jateng ya. Ya, enggak harus sih, terserah kalau itu. Jadi cuma anak bisa. Yang penting nama panggilan, jangan nama panjang. Soalnya kalau nama panjang kita kebanyakan nggak bisa masuk. Oh, begitu. Berarti nama pendek. Jateng ada Jateng mungkin karena keluarga pendek dipanggil pakai Jateng. Iya, betul. Keren banget Joti ya. Joti. Berarti ini sampai berapa hari ini ya, Joti? Untuk Joti kegiatan selama 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau itu kayak kemah ya kayak. Cuman ini secara virtual, dalam artian virtual di udara sama di internet. Ya. Berarti sebelum COVID-19 ini sudah pramuka sudah beradaptasi dengan sesuatu yang daring. Iya betul. Melalui Joti, dan untuk Jota itu mengudara melalui radio. Berarti aslinya yang pramuka nggak ada libur ya lah ya. Maksudnya ekstrakurikuler di sekolah nggak ada libur ya. Karena kita sudah diajari dari zaman dahulu sebelum era COVID-19, pramuka sudah ada di udara maupun di internet. Ya, berarti sekarang mana sudah daring kan? Kita kata-kata
pramuka terus nanti orang debat itu enggak kan cemas. Dengan cara ini kita bisa banyak kenalan, bisa tahu daerah Jakarta Ya. lewat Joti, Ya. lewat Joti kita kenalan dari asal Bongbong, dari asal Inggris mungkin bisa. otomatis kita bisa tahu pramuka, bukan pramuka tapi apa spot dari beda negara. Nah, iya betul. Namanya apa, terus mungkin TKK-nya di sana istilahnya apa, mungkin bisa tanya-tanya kayak gitu ya. Cuman kita bahasanya kita bisa ngimbangi mengerti seperti itu ya. Nah, dari Jota-Joti keren banget ya dari Sangka Bayangkara, karena di Kebumen aja terbukti hanya 3 stasiun ya, termasuk Sangka Bayangkara, kemudian dari Kuarjabnya sendiri itu, kemudian dari Kuarang. Nah, Kuarang mungkin karena bukan masyarakat ya, kayaknya orang Kuarang. DKN yang Dewan Kerja Ranti. Kalau ini langsung Sangkanya, berarti keren banget. Berarti Sangka milenial aja nggak bentuk ya, nggak ikut ya. Untuk Saka milenial di Kebumen kita belum paham, mungkin kalau di luar nggak tahu. Untuk di Kebumen kita Saka Bayangkara. Sangka Bayangkara. Iya, Saka Bayangkara. Ya, kita nggak usah bahas Sangka milenial ya. Iya. Memang saya pernah mendengar Sangka milenial di Kebumen itu baru memang. Iya. Kalau Sangka Bayangkara itu dari zaman saya sekolah udah Pak Wira Pertiga dan sebagainya sudah ada. Ya, itu keren banget ya Sangka Bayangkara dari Polres. Berarti membawahi kabupaten ya. Karena Iya. Polres. Kalau Polsek membawahi kecamatan, kalau dalam bahasa pramukanya Warang kecamatan, kalau di kabupaten Kuarjab. Ya, seperti keren sekali Jota-Joti. Ini saya mau tanya apa lagi yang ditanya ke sana bisa jawab, tanya ke sini bisa jawab, yang bisa nggak bisa jawab apa ini? Ya Jota-Joti sudah terjawab semua itu jelas. Ya nanti kakak-kakak kolom komentarnya nanti diaktifkan, adik-adik bisa kolom komentar atau mungkin langsung ke IG-nya kakak ini tanya nggak apa-apa, atau mungkin ini saya bikin video ini bermaksud untuk apa ya namanya buat adik-adik bersemangat bahwa pramuka itu walaupun jarak jauh tapi tetap dekat di hati ini ya kayak gitu ya, bisa tahu orang lain sebagainya, bisa dicontoh nanti adik-adik dari Gudap 15-16 sampai dengan Kebumen ya, biasa disebut SOS School of Sopena. Itu seperti itu ya kayak. Terima kasih pengetahuannya tentang Sangka Bayangkara, tentang Grida, tentang apa namanya tadi Jota-Joti ya. Ini sudah menjadi bekal buat adik-adik untuk kedepannya sudah tahu, minimal sudah mendengar ya, bisa tanya. Itu seperti itu. Jadinya adik-adik di SOS tetap semangat belajar di manapun tempat, terutama pramukanya, walaupun ekstranya sedang libur ekstranya, tapi pramuka tetap jalan ya. Karena pramuka adalah jiwa ya kayak. Jiwa kita pramuka ya, manusia Pancasila kita harus menjunjung tinggi ideologi negara ya, manusia Pancasila. Nah, jadi ada nanti bisa tanyakan ke yang lain kayak gitu. Terus ada masukan buat adik-adik bagaimana cara ini kan banyak orang nih ya. Ini cara gabungnya bagaimana ya, pengertian nanti udul-udul melebu masuk ngerti terus pakai seragam bandang kayak gini apa gimana? Coba kamu buat gimana kalau maksudnya kayak apa yang hari ini termasuk umur kamu kan Sesuai pengalaman aja. Iya, prosesnya kayak gini misalnya adik dari SMK terus masuknya bagaimana, apakah langsung mungkin daftar ke panitia, kok perlu Bayangkara itu ada pendaftaran masuk ke sekolah-sekolah apa enggak biasanya sosialisasinya gitu? Awalnya itu dari Sangka Bayangkara sendiri itu mensosialisasikan ke sekolah-sekolah khususnya SMK ataupun SMA. Ya. Jadi saya dulu sebagai pengalaman tahu karena sosialisasi ke sekolah saya yaitu di SMK Negeri 1 Kebumen. Di situ terdapat brosur, terus di situ juga ada cara pendaftaran. Dulu saya daftar langsung ke polresnya sendiri. Terus cara daftarnya bisa mereka. Untuk cara daftarnya, jadi kita dari panitia atau dari dewan sebelumnya membuat pamflet, link pendaftaran, di-share. Kita kan daring nih kemarin untuk sosialisasinya. Kita buat pamflet, setelah itu share link tersebut untuk pendaftaran. Sosialisasi kita menggunakan video. Video mungkin ya di YouTube Enggak, di Instagram dan WhatsApp. Oh iya, zaman sekarang Instagram lah ya.
Ya, bisa like dan sebagainya Instagram. Keren banget. Berarti ini yes, pantas saja ikut joget-joget ya, karena memang dunia maya sudah makanan setiap harinya. Promosi saja sudah mulai menggunakan link, kemudian video, kemudian ya menggunakan internet lah, media internetnya. Ya kalau zaman saya dulu kan ya masih brosur, pamflet, kemudian apa ya masih fotokopian, ininya apa namanya biodata pendaftarannya itu masih fotokopian kalau zaman saya dahulu. Kalau sekarang ya sudah tidak menggunakan fotokopian, sudah ngirim kertas. Kita langsung pajak gedengnya masuk nama biodata dan sebagainya kirim menggunakan form kan bisa. Ya. Iya, itu kan banget berarti. Berarti ada nanti berarti memang ada sosialisasi ya. Selain ke sekolah mengunjungi langsung juga lewat itu tadi brosur-brosur dan online dan sebagainya ya. Iya. Iya, nih langsung nanti bisa apa ya? Ke Polres ya. Pendaftaran ke Polres. Tidak harus di Polres, jadi untuk Saka Bayangkara ada beberapa pangkalan. Ada Polres, ada Polsek Kebumen, Polsek Kutawinangun, Polsek Bumbong, Polsek Klirong, Polsek Karanganyar, Polsek ada ya. Nah kalau ke Polres itu nanti harinya apa menunya apa itu bagaimana? Ada pemberitahuan dari panitia juga tertanggal, misal tanggal tersebut kegiatan pertemuan pertama sudah ada di brosur. Di brosur gitu ya. Jadi adik-adik bisa tahu. Berarti ini agenda tiap tahun. Ya. Buka apa enggak? Ya. Oh, buka. Oh, tiap tahun buka, tapi di awal tahun pelajaran biasanya apa Ya, enggak? betul. Berarti di awal tahun pelajaran karena ada adik-adiknya tadinya SMP ke SMA ya. Berarti ikut seperti itu. Ya keren banget dari Saka Bayangkara ini. Ya berarti ada yang besok sekarang SMP masih belum bisa. Besok masuk ke SMK sudah jadi tamu Hambalang, walaupun umurnya belum masuk menegak sudah bisa ke kakak ini. Berarti ya selain langsung ke Polres juga gini Kak, kalau sudah punya IG-nya kakak ini ya dipegang itu tetap bisa ya kayak tetap bisa dilayani, difasilitasi walaupun kakak ini nanti bakal alumni apa Bayangkara ada kata-kata alumni apa enggak sih? Apa senior? Senior. Berarti enggak ada kata-kata mati enggak ada ya? Iya, kan dari Saka Bayangkara ada angkatan, misal kita angkatan 12 dan senior kita angkatan 11, angkatan 10, angkatan 9 pun sudah jelas itu senior angkatan berapa. Oh, jadi memang beda dengan sekolah. Beda. Sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 lulus disebut alumni. Yang penting alumni. Alumni, wes Atau angkatan berapa? sudah lepas. Nah, kalau yang namanya senior ini sudah beda tahun, 10 tahun bahkan ya. Itu masih boleh dikenal. Masih boleh ikut kegiatan. Iya, betul. Masih boleh, terus masih boleh. Iya, masih boleh berangkat. Wah, keren banget ini. Ya kayak kita sekolah SMP lah 3 tahun, malah kita berangkat ke SMP malah diguyur Mas ya. Iya, kalau di Bayangkara wis tua doyong-doyong dihormati dan masih bisa ikut kegiatannya. Dan juga bisa membimbing adik-adik kita untuk kedepannya bagaimana. Soalnya pengalamannya. Ya, betul. Waduh, keren banget. Ya, aku teman jadi cilik maning. Ikut Bayangkara Kak? Waduh, udah nggak bisa. Ya udah nggak bisa. Umurnya ini sudah bablas dari Bandega ini. Ya, jadi yang sudah ada 2 asa. Jadi generasi muda saja lah ini ya. Adik-adik SOS ini yang perlu dipupuk besok menjadi Saka Bayangkara. Saka Bayangkara di Polres apa ya. Udah Polres juga dekat dengan SMP 6. Dekat SMP 6 ke barat pun ya langsung ada Bangcu ya situ udah Polres. Ya kan ya? Iya, jadi nggak mungkin lah kamu apa pakai sepeda capek, nggak mungkin. Kita sepedaan ke Polres aja bisa ya kayak. Bahkan jalan tuh nggak capek. Wah, jalan nggak capek. Berarti Bayangkara suruh jalan? Jalan Pernah jalan 5 sampai beberapa kilo, 20 kilo. Mus 20 yang benar. 24 jalan kaki, bawa tas berat, Ya. kayu, bakal. Isinya apa tasnya? Ya Bekal gitu. bekal, pakaian, Ya. ya persiapan kita untuk. Nah itu fungsinya kok jalan kaki kenapa nggak pakai gowes atau kendaraan, nggak keren banget sih? Mati fisik itu Kak. Oh, Jadi kita di Bayangkara, kita kan tahu polisi itu gagah-gagah. Iya. Saka Bayangkara itu ngapain kalau misal kita pakai motor, pakai sepeda, Iya. enak.
tapi kita tidak melatih fisik kita untuk menjadi lebih baik. Ini kerennya Bayangkara. Berarti selain generasi milenial tahu internet atau udara, dia juga nggak mau terima jadi selalu itu berproses ya kayak. Iya. Jalan itu termasuk proses kesabaran, kedisiplinan, juga ketabahan yang kayak Iya. seperti dasar dalam pramuka itu persis sekali ya, bisa masuk ke pramuka banget lah ya. Iya, betul. Karena tabak itu dasar dharma lah ya. Taci paparara hidi beso, yang terakhir suci jujur, suci dalam pikiran nyata dan perbuatan. Ya, apalagi 10. Yang pertama ya Pak. Aku kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, kalau rone dan berubah nanti saya kenal apal dan tahu lah ya, namanya dasar dharma itu sama. Yang beda itu kan nanti kalau ada dua satya dan dua satya itu berbeda golongan. Trisatyanya saja berbeda antara penggalang dan penegak. Kalau trisatya di penggalang itu mempersiapkan diri. Iya. Ya, kalau di penegak itu ikut serta. Nah, karena sudah dewasa ikut serta. Jadi ikut sertanya ini bayangkan maksudnya itu ikut 20 km jalan kaki bawa ransel. Coba kalau anak-anak manja berarti ini anak-anak manja berarti banyak yang mundur nggak? Banyak yang mundur nggak? Ini kebetulan dari kita nggak ada. Maksudnya dalam artian seleksi alam. Ya, Misalkan seleksi tadi pendaftaran 100 terus nanti yang memang itu 50 ada nggak seperti itu? Ada. Ya pastinya Kalau angkatan kalian ada. berapa dari berapa ke berapa? Drastis nggak? Enggak sih, paling-paling dari angka 47 ya. Ya 47. 47 jadi 28. 28. 47 Yang bertahan 28. 28. Termasuk 28 itu perempuan-perempuan. Iya. Iya. Berarti ini kamu nggak bisa diremehkan, ini berarti kuat, ini termasuk Kuat. Oh kayak gitu. Kemarin ini nggak ada yang sakit, baik pun putra maupun putri saat jalan itu 24 km. Iya. Nggak ada harinya apa? Longmas itu masuk longmas kan? Istirahat cuma. Istirahat Cuma 4 jam kalau nggak salah. Istirahat 4 jam. Ya jadi kita OTW jam 4 sore, jam 11 kita ditidurkan, jam 3 kita dibangunkan. Malam berarti longmasnya. Ya. Wasuh blusuh. Tidurnya nggak 8 jam, biasanya 8 jam normal. Itu Iya, 3 atau 2 jam. 2 jam setelah itu jalan lagi. Ya puncaknya itu jalan di sana ngapain? Istirahat ya. Kita kebetulan untuk sampai di tempatnya subuh ya, Iya. subuh. Nah, setelah itu kita ngaji, setelah itu sholat, Setelah itu kita untuk masak sendiri. Ya, masak sendiri. Lapangan. Masak sendiri. Di sana jalan udah capek, terus masih masak. Iya. Maksudnya nggak dikasih nasi bungkus enggak gitu. Kalau nasi kita dikasih, tapi untuk sayurnya kita masak sendiri pakai Berarti kompor. misalnya nggak masak, berarti makan nasi tok ya? Iya kan, di situ juga dilatih navigasinya. Oh, navigasinya Mandiriannya. Oh, mandiriannya. Oh, berarti keren banget. Ya, Ya. bakat kita apa sih di Sekar Bayangkara? Yaitu bisa memasak, kita Mandiri ya ini. Ya, berarti besok misalkan orang tua kalau di rumah, orang tua sedang pergi dan sebagainya sudah bisa makan sendiri lah ya. Iya, keren banget berarti ya. Berarti pulang nanti ya jalan lagi. untuk Jota-Joti ini. Bukan yang pas waktu itu dari pendidikan normal itu tadi. Pulangnya tidak kita diantar dengan mobil polisi ya, tidak truk polisi. Yes, keren banget. Nggak ada yang pingsan. Termasuk kamu dulu ini nggak pingsan. Enggak. Kelihatannya pendiam kayak gini orang pingsan. Kuat Kak. Pas banget ya. Tapi kuat hatinya ya. Waduh, saya nggak tahu. Kuat berarti. Keren banget berarti Bayangkara. Berarti fisik, mental, termasuk kayak gini ya. Kayak gini kan malah termasuk lebih enteng ya. Jota Iya. dan Joti bisa bergantian. Sudah tidak. Padahal saya melihat kalian, wah 3 hari 2 malam gonta ganti. Kayaknya mau mandi ya bisa bangus ya, mau mandi mau enggak ya. Tapi ya masih mandi tetap ya. Ya oh berarti masih mengingat kebersihan ya. Karena kebersihan itu penting. Terus enggak apa namanya di sini enggak merasa waduh ini kok makme enggak bingung udah ya. Sudah terbiasa lah ya. Terbiasa. Sudah terbiasa ya keren banget. Ini yang perlu contoh. Kalau saya suruh berapa 24 km, waduh ya saya lebih baik angkat tangan. Nah ini nggak boleh ditiru. Nah ini contoh KA ini. Ya. KA ini sudah tidak ada kata-kata menyerah. Ya. Walaupun nanti ujungnya di angkatan itu tidak semuanya lulus, padahal ada seleksi alam ya. Ya. Yaitu hal yang wajar ya.
Itu karena di setiap angkatan pasti ada yang seperti itu. Ada. Ya, karena ya memang organisasi itu seperti itu. Karena anak sendiri-sendiri itu seperti itu. Ada yang perlu disampaikan lagi anak-anak Bayangkara? Ya, untuk dari pesan saya kepada adik-adik, jangan kita menyepelekan pramuka, karena manfaatkan pramuka ini sebagai organisasi yang bermanfaat untuk kita untuk kedepannya. Kita bisa berbicara seperti ini, kakak-kakak selalu berbicara kepada kalian, sosial kepada masyarakat, dan kemandirian. Begitu kan? Ya, ada lagi dari Kak Bayu. Terus juga lagi misal tadi ada yang takut sama seleksi alamnya yang jalan 24 km. Kalian nggak usah takut kalau misal nggak kuat bakalan pingsan atau gimana. Kita udah sedia backingan lah di situ, udah Dari awal sudah dilatih. Iya, udah dilatih, udah dipersiapkan. Misal ada yang sakit, kita langsung tangani itu. Jadi nggak semata-mata sakit buang itu enggak. Oh, berarti sudah ada backup. Iya. Memperhatikan kesehatan masing-masing. Dan safety ya, keamanan, dan otomatis pelatih mungkin ini pamong ya, namanya pamong saka. Iya. Mungkin sudah tahu dulu anak-anak yang kuat dan sebagainya. Karena ada pelatihan dulu ya. Berarti nggak semua langsung daftar langsung 24 km enggak ya. Berarti ada progresnya pelatihan masing-masing. Oh iya, berarti seperti itu batasan keren-kerennya gitu. Ada tadi kan Puput mungkin. Di Saka Bayangkara juga nggak cuma perjalanan jauh yang kayak tadi Mas ya. Di Saka Bayangkara juga ada hiking, terus selusur goa, terus traveling juga ada. Traveling itu turun jembatan Tutupi. Atau turun tebing. atau turun Iya. juga. Biasanya juga setiap tahun diadain juga di Saka Bayangkara. Kalau misalnya ada yang mau menambah pengalaman, bisa ikut Saka Bayangkara. Ya nanti follow dulu IG-nya yang di share, nanti bisa tanya-tanya sama kakak-kakak gimana cara ke Iya. Tanya sama kakaknya ya, jangan tanya sama saya. Sama saya saja nanti beda lagi nanti. Saya jalannya jalan Di mana? di mana saya nggak tahu, pokoknya jalan lah ya. Di udara. Ya, di udara yang ujung-ujungnya bilang berapa nanti repot lah ya. Kalau aku tadi bilang menambah pengalaman traveling dan sebagainya, hiking itu ya, hiking dan traveling hal yang wajar lah ya di pramuka ya. Tapi yang lebih keren lagi nanti Ada menembak di sini. Nah, menembak ini sudah bukan pramuka lagi. Ini yang perlu ditekankan. Menembak di sini bukan pramuka lagi. Ya. Menembak maksudnya adalah menembak beneran itu ya, bukan menembak hati loh ya. Wah, ini bucin terus ya ini. Repot. Menembak ini belum ada di pramuka, di SKU juga nggak ada. Ya, di SKK juga nggak ada. Yang menembak nih di Bayangkara masuk tidak apa ya? Memang semua kriteria aja kan? semua kredit diajar. Kaptipmas, lantas dan sebagainya. Karena ingat kita di Saka Bayangkara, karena kan kebayangkaraan atau kepolisian ya, di bawah nama kepolisian. Ya. Kita diajarkan tentang kepolisian, menembak, dan juga pam jalan, mengatur lalu lintas. Oh ya, mengatur lalu lintas. Seperti itu. Oh gitu. Nah, maksudnya ini menembak. Memang kita dikasih senjata, dipersenjatai seperti militer atau bagaimana? Ini untuk menembak umur kita menggunakan senapan angin, belum diperbolehkan menggunakan senapan api. Dan itu juga masih tidak hanya didampingi oleh polisi, tapi oleh TNI langsung. Iya. Oh begitu ya. Oh selain di bawah nama polisi, TNI juga bekerjasama juga include dengan TNI ketahanannya, ketahanan selain keamanan ketertiban juga ketahanan nasional. Walaupun ada Saka Bayangkara yang diantara dengan TNI ya. Jadi mungkin menembak ini hanya dikasih tekniknya, jadi kayak bonusnya tekniknya, dan juga tahu minimal ini senjata apa vareta, senjata apa jenisnya, nanti dikasih tahu jenisnya, jadi kita bisa tahu untuk pembekalan kita. Walaupun kedepannya ya nggak harus kita jadi polisi kan ya, kan kita punya pilihan masing-masing lah. Kita bisa ke polisi atau mungkin sekarang sakanya Bayangkara besok jadinya TNI bisa. Sekarang Saka Bayangkara besok jadinya dokter ya kemungkinan, ya kan? Jadi kita nggak ada yang tahu, tidak harus menjadi polisi. Jadi tidak kakak tadi nggak bisa. Ada cita-citanya nggak itu. Jadi yang nggak suka polisi, nggak suka sedikit yang perempuan poluan ikut Bayangkara ya nggak apa-apa untuk pengetahuan, kayak nggak harus.
polisi. Gaya kamu putih ini ya, kayaknya cita-citanya mungkin nggak polisi mungkin. Gaya kamu putih kayak mungkin nggak tahu saya. Itu seperti itu. Ada sama saya seperti ini. Ya. Ya, oke buat sahabat SOS Scott of Sopena dari udah 15-16 saya berikan dokumen. Demikian kita sudah ngobrol gayung banget ini ya. Berapa menit tadi ya? Saya sudah bingung sampai ada yang insiden satu barang itu nanti. Yang apa? Yang nanti IG-nya saya tampilkan kakak apa ini bisa di follow ya, pesan-pesannya silakan di resapi yang minat dengan Saka Bayangkara ya, silakan nanti bisa diproses. Yang penting SMK dulu syaratnya. Kalau nggak SMK ya belum bisa. SMP aja belum lulus mau ke Saka Bayangkara. Jadi penegak dan pandega. Ya, kalau bisa syukur-syukur sudah Bantara ke sana, kemudian Garuda wis ikut Saka Bayangkara, wis Garuda TKP-nya voting travel ya, sudah pakai TKP-nya apa itu apa sempang dan sebagainya, keren banget itu pramuka jadi banget ya itu seperti itu. Jadi silakan diingat pesan-pesan dari kakak. Begitu dulu, saya akhiri dulu ya, terima kasih ya. Ya, saya akhiri dulu, bisa kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.